Hai anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan renungan suara Tuhan ini. Adakah engkau yang merasa saat ini hidupmu tidak berarti, hidupmu tidak berguna, hidupmu gagal oleh karena kegagalan hidup yang engkau alami? Bahkan mungkin di tengah-tengah keluarga engkau tidak lagi begitu dihargai. Di tengah-tengah lingkunganmu engkau tidak dihargai. Itu yang membuat engkau merasa gagal, bahkan ada engkau yang merasa putus asa. Melalui renungan suara Tuhan ini, saya mau menyampaikan pesan Tuhan bahwa engkau harus segera merubah pikiran itu. Engkau harus mengubah konsep yang sudah terbentuk dalam dirimu bahwa engkau tidak berguna, bahwa engkau tidak berarti. Dan melalui renungan ini, imanmu akan dibangkitkan, cara berpikirmu akan diubah. Karena kalau tidak, hidupmu tidak akan baik-baik saja ke depan. Tetapi jika cara berpikirmu diubah, jika konsep berpikirmu diubah, ada harapan yang cerah di masa depan. Itu sebabnya biarlah renungan pesan suara Tuhan ini membangkitkan imanmu. Matius pasal 10 ayat 29 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudaraku, kalau kita benar-benar memahami hati Bapa, maka kita tidak akan pernah menganggap diri kita tidak berguna. Maka kita tidak akan pernah putus asa oleh karena kita merasa diri kita gagal. Karena firman-Nya ini menegaskan bahwa kita begitu berharga. Tuhan berkata bahwa burung pipit itu dijual 2 ekor seduit. Artinya begitu murahnya. Namun pun begitu murahnya burung pipit itu dihargai. Firman Allah menjamin bahwa tidak seekor pun daripadanya yang jatuh ke bumi di luar dari kehendak Bapa di sorga. Artinya segala sesuatu itu tidak akan terjadi kecuali atas izin Bapa Sorgawi. Tuhan begitu detail. Kalau burung pipit yang murah itu pun penting bagi Tuhan. Kalau burung pipit yang dihargai begitu murah pun begitu berharga bagi Tuhan, maka Dia berkata, apalagi kamu. Dan Dia menegaskan bahwa rambut di kepalamu pun terhitung. Saudara, bukankah di dalam tubuh kita ini yang paling tidak mungkin untuk kita hitung adalah jumlah rambut di kepala kita? Tetapi namun pun demikian, firman Allah menegaskan bahwa Dia Bapa yang tahu jumlah rambut kita, dan Dia tidak izinkan satupun gugur tanpa seizinnya. Dan kenapa saudara? Allah menjamin begitu detailnya. Allah menjamin dengan begitu pastinya. Ditegaskan kalimat terakhir bahwa karena kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Kalau burung pipit saja
begitu mahal bagi Tuhan. Kalau burung pipit saja begitu penting bagi Dia, sehingga Tuhan mengatur semuanya, sehingga Tuhan menjaga semuanya, menjaga burung pipit itu. Apalagi kamu yang jauh lebih berharga dari banyak burung pipit. Rambut di kepalamu pun terhitung. Itu sebabnya firman Allah berkata, janganlah kamu takut. Saudara, ya mungkin kita pernah gagal. Mungkin kita pernah mengalami kegagalan yang terpuruk dalam hidup ini. Dan seringkali dalam kehidupan ini, ketika seseorang mengalami kegagalan, dia jadi kurang dihargai. Dan mungkin itu yang membuat saat ini di tengah-tengah keluarga pun engkau tidak begitu dihargai. Di tengah-tengah lingkunganmu, sahabat-sahabat, orang-orang terdekatmu tidak begitu menghargai engkau, bahkan cenderung merendahkan engkau. Dulu mungkin engkau pernah berhasil, dan saat engkau berhasil begitu banyak orang yang mendekatkan diri kepadamu. Begitu banyak orang yang menyatakan dirinya keluargamu, menyatakan dirinya teman-temanmu. Tetapi saat engkau gagal, akhirnya semua orang-orang itu tadi menjauh daripadamu, dan engkau merasa sendiri. Dan dalam kesendirianmu, engkau cenderung menganggap bahwa engkau gagal, tidak berguna, tidak berarti. Tetapi melalui renungan suara Tuhan ini, pesan Tuhan disampaikan kepadamu bahwa ubahlah cara berpikirmu. Apapun penilaian orang lain kepadamu, oleh karena kegagalan yang mungkin engkau alami dalam hidup ini, apapun penilaian keluargamu kepadamu, oleh karena kegagalanmu, ini waktunya engkau bangkit. Ini waktunya engkau merubah pola pikirmu. Ini waktunya engkau merubah konsep berpikirmu, bahwa ternyata bagi Tuhan engkau begitu penting, bahwa ternyata bagi Tuhan engkau begitu berharga. Bahkan rambut di kepalamu pun terhitung. Itu sebabnya jangan takut oleh karena kegagalan yang selama ini mungkin pernah engkau alami. Itu sebabnya jangan takut oleh karena kondisi kehidupanmu saat ini. Jangan takut oleh karena penilaian orang lain kepadamu. Bangkitlah dan sadarilah bahwa ternyata engkau begitu berharga di mata Tuhan. Engkau begitu penting di mata Tuhan. Dan jika Dia adalah Bapa kita, dan Dia berkata bahwa rambut di kepala kita pun terhitung, maka Tuhan akan berkarya, Tuhan akan campur tangan sampai hal-hal terkecil di dalam hidup kita. Kegagalan yang engkau alami selama ini, itu adalah bagian dari proses. Bahkan mungkin kegagalan yang sudah engkau alami berkali-kali, itu bagian dari proses. Biarlah proses ini, dalam semua kesulitan ini, ada satu hal yang tidak pernah hilang, yang begitu penting dalam dirimu, yaitu kesadaran bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Dan Dia tidak tinggal diam. Kalau rambut di kepalamu pun terhitung, dan tidak Dia biarkan gugur satu pun tanpa seizinnya, maka Dia pun sedang bekerja dan terus bekerja di dalam kehidupanmu. Dalam semua kegagalan yang engkau alami saat ini,
Allah tidak lepas tangan. Dia masih hadir di sana, dia masih bekerja di sana, dia masih campur tangan di sana, dan dia tidak akan izinkan satu perkara kecil pun terjadi tanpa seizinnya. Dia masih bekerja karena begitu berharganya dirimu. Dia akan melakukan perkara-perkara yang besar dalam dirimu. Karena begitu berharganya dirimu, sekalipun orang lain hari ini merendahkan engkau, tetapi dia akan mengangkat derajatmu. Sekalipun keluargamu hari ini menganggap engkau gagal, tetapi Bapa di sorga yang baik itu akan mengangkat derajatmu. Dia akan mengerjakan keberhasilan. Saudaraku, jangan takut dan jangan salah berpikir tentang dirimu. Kegagalan itu hanya bagian dari proses untuk ke depan engkau lebih tangguh. Kegagalan yang mungkin engkau alami saat ini itu hanya bagian dari proses untuk ke depan engkau siap mengalami perkara yang dahsyat di dalam dirimu. Itu sebabnya dengan satu kesadaran, satu keyakinan bahwa Bapa tidak tinggal diam, dan bahwa engkau begitu berharga di mata Tuhan, melangkahlah terus, majulah terus, hadapi semua kegagalan. Jangan peduli dengan penilaian orang lain yang menganggap engkau rendah. Asal engkau melangkah sesuai dengan jalan Tuhan, sadari bahwa engkau begitu berharga. Dan Allah tidak akan tinggal diam, Dia akan terus bekerja dalam hidupmu. Puji Tuhan saudara, saya begitu berharap melalui pesan suara Tuhan ini, imanmu dibangkitkan. Kalau mungkin ada engkau yang saat ini begitu putus asa, putus pengharapan, engkau merasa tidak ada harapan lagi di depan, dengar, harapan masih ada, bahkan masih cerah di depan. Karena ketahuilah, engkau begitu mahal di mata Tuhan, engkau begitu berharga di mata Tuhan, dan Dia akan melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidupmu, dan tidak ada perkara yang Dia izinkan terjadi dalam hidupmu tanpa seizinnya. Tuhan begitu menghargai engkau. Majulah terus, melangkahlah terus dalam keyakinan itu. Puji Tuhan saudara, saya mau berdoa bagi saudara supaya imanmu dibangkitkan, supaya engkau tetap menyadari bahwa hidupmu begitu berharga, supaya engkau bisa melangkah dengan tegak, dengan satu keyakinan bahwa Tuhan campur tangan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi semua anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pesan suara Tuhan ini. Bapa yang baik, Engkau yang mengetahui keadaan anak-anak-Mu satu persatu. Engkau yang mengetahui kondisi kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Kalau mungkin saat ini ada mereka yang merasa hidupnya tidak berguna oleh karena kegagalan yang mereka alami, oleh karena situasi kehidupan yang sedang mereka hadapi saat ini. Bapa yang baik, jangan biarkan mereka tertipu lebih lama lagi. Biarlah hari ini iman mereka benar-benar dibangkitkan, keyakinan mereka benar-benar dibangkitkan. Gambar diri mereka, penilaian mereka terhadap diri mereka diluruskan kembali, dibenarkan kembali, dan saat ini mereka bangkit dengan satu keyakinan bahwa mereka berharga, mereka penting, dan Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan bekerja dalam hidup mereka, dan bahwa ke depan ada harapan begitu cerah di depan, di mana Tuhan akan bekerja mewujudkan harapan-harapan yang luar biasa terjadi dalam hidup mereka.
Terima kasih Bapa di sorga, berkati anak-anak-Mu ini. Campur tangan-Mu dalam kehidupan mereka. Biar mereka terus melangkah dan terus bekerja, terus campur tanganlah Engkau di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Dan biarlah doa dan seruan hamba bagi anak-anak-Mu ini diwujudkan ya Tuhan, sehingga ke depan mereka akan bersaksi. Kalau saat ini mereka sempat mengalami putus asa selama ini, tetapi ke depan mereka akan bangkit dengan keyakinan, dan Tuhan akan terus bekerja dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur punya Allah, punya Bapa yang baik seperti Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Biarlah saat ini iman saudara dibangkitkan, bahwa saudara begitu berharga di mata Tuhan. Biarlah saudara terus diberkati dan berlanggananlah dengan renungan suara Tuhan ini, supaya ke depan saudara terus diberkati melalui pesan-pesan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati, bagikan renungan ini kepada banyak anak Tuhan yang lain, supaya mereka pun diberkati. Kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabatmu, bahkan ke grup-grup media sosial saudara, supaya banyak orang diberkati. Kalau saudara merasa diberkati saat ini melalui renungan ini, dan saudara rindu memberi persembahan syukur sebagai ucapan syukur saudara bisa lihat di bawah video ini. Di sana ada terdaftar nomor rekening yang di sana saudara bisa memberikan ucapan syukur saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara, melangkahlah terus dalam iman. Engkau begitu berharga di mata Tuhan. Haleluya.